Firdaus Qadir adalah salah satu tokoh diaspora Indonesia di wilayah ibu kota Amerika Serikat. Ia mengenal secara pribadi capres dalam paslon urutan 1 dan kini mendukung pencalonannya sebagai pembawa semangat perubahan. Kami sering bertemu di KBRI, sering bertemu di luar, dan sebagainya. Dan yang lebih dekat lagi, ketika saya masih menjabat sebagai Presiden Imam, Indonesian Muslim Association, di daerah DMV ini, daerah Washington DC. Walaupun sibuk, beliau sempat duduk dan memberi banyak input dan gagasan yang cukup baik untuk sebuah organisasi yang saat itu sedang menggeliat untuk maju. Tapi sosok Anies juga menjadi sorotan di Amerika Serikat karena kemenangannya dalam Pilkada Gubernur Jakarta tahun 2017 disertai sentimen partisan keagamaan yang ikut disorot Deplu Amerika Serikat dalam laporan kebebasan beragama tahunannya. Dibandingkan dua capres lainnya, Anies Baswedan banyak menghabiskan waktunya di Amerika Serikat, seperti Milwaukee, Wisconsin ketika ia menjadi siswa pertukaran pelajar selama setahun. Kemudian di DeKalb, Illinois ketika ia menempuh doktoralnya di Northern Illinois University. Setelah menyelesaikan program pasca sarjananya di University of Maryland yang tak jauh dari ibu kota Amerika Serikat. Capres dan paslon nomor urut kedua Prabowo Subianto juga tak asing bagi Amerika Serikat, terutama selama karirnya di TNI di mana ia sempat berlatih di Fort Benning yang kini bernama Fort Moore dan menjalin hubungan baik dengan militer Amerika Serikat. Diaspora Indonesia pendukungnya menilai Prabowo lah calon terbaik untuk lanjutkan pemerintah Jokowi. Sampai Pak Jokowi itu bisa lebih dekat dan lebih dekat. Akhirnya waktu keputusan bulan Oktober kemarin, Mas Gibran ya didapuk oleh Pak Prabowo. Jadi saya yakin bahwa memang keputusan yang saya ambil itu memang benar-benar keputusan yang tidak saya ragukan lagi. Tapi Prabowo juga bukannya tanpa kontroversi di Amerika Serikat terkait beragam dugaan pelanggaran HAM saat ia menjadi perwira tinggi TNI. Terakhir kandidat Presiden Paslon 3 Ganjar Pranowo yang justru belum pernah ke Amerika dan tak banyak diaspora Indonesia mengenalnya. Meski demikian, dukungan juga mengalir secara antusias dari diaspora juga untuk melanjutkan kebijakan pro-rakyat era Jokowi. Lalu 2022 saya sempat ketemu beliau di Yogyakarta. Kesannya dengan Pak Ganjar sangat rendah hati orangnya, tidak mengejar kekuasaan dari pembicaraan saya pribadi berdua sama dia, dan juga komitmennya atau kalau dia dikasih jabatan, dia akan berpihak kepada rakyat, memajukan rakyat supaya ya semuanya bisa sejahtera gitu loh. Karena relatif tak banyak dikenal di luar negeri, sosok Ganjar tak terlalu kontroversial di Amerika Serikat di luar isu seperti konflik di Wadas. Mantan Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia Scott Marshall menilai, terlepas dari pro dan kontra masing-masing capres, ia melihat sisi positif demokrasi di Indonesia. I look at it in the bigger context of what Indonesia's accomplished over the last 25 years. In transitioning and maintaining, transitioning to and then maintaining a democracy, and globally in a time when lots of democracies are going through struggles. So I think Indonesia remains a good news story in terms of its democracy. Are there challenges? Are there things to be concerned about? Of course. Sekitar 43.000 diaspora Indonesia di Amerika Serikat memilih dalam pemilu 10 Februari. Masing-masing dengan pilihan paslon maupun caleg sendiri. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA.